Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sidna Huwaida. Idul Adha yang kita rayakan pada setiap tanggal 10 Dzulhijjah yang dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji juga dinamakan Idul Kurban, karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkorban. Arti kurban ialah memberikan sesuatu untuk menunjukkan kecintaan kepada orang lain, meskipun harus menderita. Orang lain itu bisa anak, orang tua, keluarga, saudara, berbangsa, dan setanah air. Ada pula pengorbanan yang ditunjukkan kepada agama yang berarti untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan inilah pengorbanan yang tinggi nilainya. Hari raya yang sangat bersejarah bagi umat beragama di seluruh penjuru dunia dan bagi umat muslim pada khususnya, karena hari ini merupakan hari kemenangan seorang nabi penemu konsep ketauhidan dalam berketuhanan, sebuah penemuan maha penting di jagat raya, tak tertandingi nilainya dibandingkan dengan penemuan para saintis dan ilmuwan. Karena berkat konsep ketauhidan yang ditemukan Nabi Allah Ibrahim, manusia dapat menguasai alam dengan menjadi khalifah fil ard. Setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah the absolute one, zat yang paling esa, maka semenjak itu juga umat manusia tidak dibenarkan menyembah matahari, menyembah binatang, menyembah bintang, menyembah batu dan alam. Ini artinya manusia telah memosisikan dirinya di atas alam. Ajaran keesaan yang diprakarasai oleh Nabi Allah Ibrahim telah mengangkat derajat manusia atas alam seisinya. Oleh karena itu, hari ini adalah momen yang tepat untuk mengenang perjuangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan upayanya menemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana beliau bersusah payah melatih alam kebatinannya untuk mengenal Tuhan Allah yang paling berkuasa. Bukankah itu hal yang amat sangat rumit? Apalagi jika kita membandingkan posisi manusia sebagai makhluk yang hidup dalam dunia kebendaan, sedangkan Allah Tuhan yang Maha Sir berada di tempat yang tidak dapat dicapai dengan indera. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim bisa menemukannya? Tentunya melalui berbagai jalan thariqah yang panjang, melalui latihan dan penempaan jiwa yang berat. Selain sebagai orang yang menemukan konsep ketuhanan, beliau juga salah satu hamba tersukses di dunia yang mampu menaklukkan nafsu duniawi demi memenangkan kecintaannya kepada Allah Sang Maha Suci. Fragmen ketaatan dan keikhlasannya untuk menyembelih Ismail sebagai anak tercinta yang diidam-idamkannya adalah bukti kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saudara-saudara, Ismail adalah anak yang telah lama dinanti dan diidamkan. Ismail adalah anak tercintanya, namun demikian semua itu ditundukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam demi memenangkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah penyembelihan terhadap anak tercinta merupakan satu perlambang bahwa ruang di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam hidup adalah garis batas yang memisahkan antara kehidupan brutal dan kehidupan berperi kemanusiaan. Penyembelihan terhadap Ismail yang kemudian diganti dengan kambing merupakan tanda bahwa semenjak itu tidak ada lagi proses penyembahan dengan cara pengorbanan manusia. Karena manusia adalah makhluk mulia yang tak pantas dikorbankan secara cuma-cuma. Meskipun dilakukan dengan sukarela, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang tidak memperbolehkannya. Dengan kuasanya ia ganti Ismail dengan seekor kambing. Itulah beberapa hal yang harus dikenang dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sebagai umat manusia yang beriman dan beragama, sudah sewajibnya kita mengenang dan meneladani apa yang dilakukannya. Oleh karenanya, di setiap tahun pada tanggal 10 Dzulhijjah, seorang muslim dianjurkan untuk berkorban, mengorbankan sedikit kekayaannya guna membuktikan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti cinta itu harus kita berikan dengan seksama, dengan hati yang tulus, semata-mata karenanya. Bukankah korban yang kita berikan hanyalah sebagian dari rizkinya yang dititipkan kita? Bukankah yang kita korbankan hanyalah harta, kambing atau sapi, bukan anak kita, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim? Sungguh berkurban adalah suatu tindakan yang layak dilakukan seorang hamba sebagai rasa syukur atas karunia-Nya
selama ini sebagai bukti ketundukan dan penghambaan kepadanya. Demikian pentingnya berkorban hingga Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana terdapat dalam kitab Durratun Nasihin, khiyaru ummati yudohuna wa syiraru ummati la yudohuna. Sebaik-baik umatku adalah mereka yang berkurban, dan sejelek-jelek umatku adalah mereka yang tidak mau berkurban. Artinya, jikalau seorang muslim memiliki rezeki yang berlimpah dan sudah ada kelebihan untuk keperluan sehari-hari pada tanggal 10 Zulhijjah, maka dianjurkan atas mereka untuk berkurban. Anjuran ini bukanlah anjuran biasa, tetapi anjuran yang sangat amat sehingga mendekati pada anjuran wajib. Demikian itu terbersit dalam hadis Rasulullah SAW yang terkenal, wa an Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man kana lahu sa'atu wa lam yudahi fala yuqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelonggaran rezeki dan tidak berkurban, maka janganlah mendekati masjid. Seperti itulah ancaman bagi mereka yang mampu berkorban tetapi tidak mau mengeluarkan hartanya untuk berkorban. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang telah berniat untuk berkurban, maka semenjak ia melangkahkan kaki seperlu membeli hewan kurban, Allah telah menyediakan pahala berlipat ganda. Sebagaimana keterangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, barang siapa hendak berkurban, maka setiap langkah menuju tempat pembelian kurban akan diimbali dengan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan, dan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan ketika berbicara tawar-menawar, maka omongannya dianggap sebagai tasbih. Dan ketika membayar setiap 1 dirham, imbalannya sama dengan 700 kebaikan. Dan beberapa saat ketika hewan itu telah dirobohkan hendak disembelih, semua makhluk yang berada di tempat penyembelihan hingga langit ketujuh memintakan pengampunan untuknya. Dan ketika darah telah mengalir dari hewan kurban, setiap tetesannya akan menjelma 10 malaikat yang memohonkan ampun kepadanya hingga hari akhir. Dan ketika daging itu dibagi-bagikan, maka setiap 1 suap dagingnya dimakan orang setimpal dengan memerdekakan 1 budak dari keturunan Nabi Ismail. Hal ini haruslah diyakini dengan benar oleh kita semua, agar menjadi semangat bagi yang belum berkorban dan menjadi pahala nyata bagi mereka yang telah berkurban. Sehubungan dengan kurban, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang selama ini mungkin banyak disalahpahami. Pertama, apapun alasannya tidak dibenarkan menjual bagian dari kurban, entah itu kulit, kepala, ataupun tanduk hewan kurban, walaupun dengan tujuan membiayai proses pemotongan. Sungguh ini tidak dibenarkan, karena semua yang terdapat dalam hewan kurban adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang terdapat dalam hewan kurban adalah benda sedekah yang harus dibagikan dan dinikmati dengan seksama. Tidak ada yang diperjualbelikan atau ditukar gulingkan dengan benda lain. Andaikan memang proses pemotongan itu membutuhkan biaya, hendaknya biaya itu diminta tersendiri, tidak diambil dari hewan kurban. Kedua, hendaklah orang yang berkurban merasakan sebagian daging kurbannya, sebagaimana Rasulullah SAW memakan sebagian dari kurban yang disembelihnya, kecuali bila kurban itu telah dinazarkan sebelumnya, maka tidak dibolehkan memakan daging hewan kurbannya. Ketiga, setelah kurban disembelih, disunahkan bagi orang yang berkurban menjalankan sholat 2 rakaat dan setelahnya berdoa yang maksudnya, ya Allah, bahwa halatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah milikmu, dan tidak ada yang bersekutu denganmu. Ya Allah, semoga kami diberikan panjang umur hingga menikmati kembali Idul Adha tahun yang akan datang dengan penuh ketaatan dan rizki yang makin berkah. Semoga orang-orang muslim yang hari ini berkurban benar-benar berkurban untukmu, tidak karena yang lain, sehingga mereka akan dapat berkurban kembali tahun mendatang. Begitu pula semoga kaum muslim yang tahun ini belum mampu berkurban diberikan Allah kemampuan berkorban tahun mendatang. Semoga kita semua mendengarkan panggilannya berziarah ke Baitullah dan makam Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.